服を脱げ。ストリップしろ。Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronim. Oke, di video kali ini Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime berjudul Kakegurui. Cerita berlatar di sebuah akademi swasta bernama Hyakao, di mana terdapat sebuah tradisi unik setiap kali jam sekolah usai, yakni sekolah akan berubah menjadi kasino atau tempat perjudian. Dan setiap murid di sekolah itu akan saling bertaruh satu sama lain untuk menambah uang jajan mereka atau sekedar bersenang-senang semata. Tapi naas untuk beberapa murid yang kurang beruntung seperti kalah dalam perjudian, terutama yang kehabisan seluruh hartanya, mereka akan dijadikan budak bagi sang pemenang, salah satunya adalah seorang remaja bernama Suzui Ryota. Akan tetapi semua itu berubah semenjak kedatangan seorang murid pindahan bernama Jabami Yumeko yang berhasil mengalahkan seorang penyudi ulung di kelasnya meski tahu sedang dicurangi sekalipun. Lantas, akan bagaimanakah keseruan dari anime kali ini? Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga meminta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut! Di awal scene, kita diperkenalkan dengan karakter utama dari cerita kali ini bernama Jabami Yumeko, di mana dirinya diperkenalkan sebagai seorang murid pindahan, dan berhubung ia dianugerahi wajah serta budi yang proporsional, tentu banyak dari kalangan pria langsung merasa terpesona, salah satunya adalah seorang Suzui Ryota. Namun di sisi lain, ada pula yang merasa tak senang dengan kehadiran Yumeko, yakni seorang gadis sekaligus tuan dari Ryota bernama Saotome Mary. 誰かジャバミさんに学園を案内してもらいたいのですが、鈴井くん、学級委員でしたよね。お願いできるかしら。よろしくお願いいたしますね。よろしく。Singkat cerita, saat mengantar Yumeko berkeliling, Ryota yang merasa perlu untuk memberitahu gadis polos itu tentang sisi gelap sekolah pun mulai menceritakan sebuah tradisi unik yang mana setiap kali terjadi perselisihan atau masalah, semua akan diselesaikan dengan metode berjudi. Maka dari itu, Ryota sedikit memperingatinya untuk tidak menerima ajakan apabila ia ditawari bermain. Tapi apa kalian tahu bagaimana reaksi seorang Yumeko? 近いうち誘われると思うから、その辺気をつけ。それはとっても楽しみですね。Akan tetapi, baru saja diperingati demikian, Saotome yang mungkin merasa cemburu melihat Yumeko menjadi pusat perhatian, langsung menghampiri meja dan sekonyong-konyongnya menantang gadis itu dengan alasan ingin melakukan pendekatan. Alhasil, berita seorang murid baru yang akan bertanding melawan penyudi ulung di kelas pun seketika menjadi heboh, bahkan disaksikan oleh semua penghuni kelas tak terkecuali Ryota sendiri. Dan dalam benak remaja itu, ia paham betul Yumeko mempunyai peluang kemenangan sangat kecil, karena Saotome pasti akan bermain curang sebab ia hampir dapat mengendalikan semua orang di kelas yang berhutang kepadanya. Nah, untuk permainannya sendiri, mereka akan bermain batu gunting kertas tapi bukan dengan tangan, melainkan menggunakan kartu yang digambar secara langsung oleh para murid di sana. Dan masing-masing dari mereka akan diberikan 120 chip yang senilai setiap chip dihargai sebesar 10.000 yen. Lantas, sebagai permulaan, Yumeko pun bertaruh sebesar 2 chip dan mungkin karena hoki, pada giliran pertama ia berhasil meraih kemenangan. Tapi pada ronde kedua, gadis itu langsung bertaruh sebesar 50 chip sehingga otomatis membuat semua orang kaget tak menyangka akan terjadi lonjakan nominal sampai sejauh itu. 意外と勝負師なのね、ジャバミさん。いえいえ。準備はいいかしら。じゃんけんしょ。よっしゃ、私の勝ちね。Umumnya, jika seseorang mengalami kekalahan yang besar, mereka pasti akan bertaruh jauh lebih besar pada permainan selanjutnya, berharap jika menang akan menutup kerugian sebelumnya. Namun hal itu seperti tidak berlaku untuk Yumeko, yang mana gadis itu kembali bertaruh sebesar 2 chip dan berhasil meraih kemenangan.
Tapi pada ronde keempat, ia kembali langsung bertaruh 50 chip dan lagi-lagi harus boncos akibat mendapat kartu yang kurang bagus. Akan tetapi saat Saotome sudah merasa di atas awan dengan memiliki chip sebesar 216 sementara lawannya hanya sebesar 24 chip, gadis itu kembali mengajak bermain satu ronde lagi, tapi kali ini bukan bertaruh dengan chip melainkan menggunakan uang asli sebesar 10 juta yen. Sontak, semua orang di sana pun langsung kaget tak menyangka Yumeko membawa uang sebanyak itu di dalam tasnya. Sekaligus di waktu bersamaan, semua merasa ada yang janggal dengan gadis itu karena sampai rela bertaruh 10 juta yen hanya demi bermain batu gunting kertas. Tapi siapakah pemenang dari ronde terakhir kali ini? Junbi wa ii? Ya, niatan awal Saotome ingin membuat Yumeko berhutang kepadanya justru menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Sampai-sampai karena tak percaya memiliki hutang sampai jutaan yen, gadis itu pun langsung memohon minta tempo agar dapat melunasi hutang tersebut. それでは皆様ごきげんよう。明日からこそ本当に同級の仲間に入れてくださいね。 Oke, di titik ini kalian pasti bertanya-tanya bagaimana cara Yumeko bisa menang melawan seorang cheater yang dibantu oleh 20 orang rekannya. Dan ternyata sejak permainan dimulai, ia sudah merasa ada yang janggal dengan kartu yang diterimanya. Maka dari itu Yumeko diam-diam mengawasi tingkah laku penonton, mendengar isi percakapan mereka sampai memperhatikan gestur tubuh Saotome. Siapa tahu ia sedang memberikan aba-aba. Tapi ternyata semua itu salah karena ada satu orang bertugas memberi perintah pada yang lain, yakni Ryota yang ada di belakang Yumeko. Dan semua itu diungkapkan langsung kepada Ryota sendiri, hingga remaja itu spontan meminta maaf karena dirinya sedang terlilit hutang sebesar 5 juta yen akibat kalah tanding dengan Saotome sebelumnya. Tapi secara tak terduga, gadis itu justru memberikan Ryota segepok uang sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikan permainan yang sedikit beradrenalin untuknya. 彼女はまともじゃない。ギャンブル狂、賭け狂いだ。 Setelah kejadian itu, hubungan antara Yumeko dengan Ryota pun kini semakin dekat, sekaligus berkat uang yang diberikan Yumeko sebelumnya berhasil membebaskan Ryota dari status budak. Tapi seolah peribahasa roda kehidupan berputar, Saotome lain kini harus merasakan rasanya menjadi budak, apalagi banyak orang di kelas yang menyimpan dendam pada gadis tersebut. Mike, kohi koboschatta. Dijelaskan di Akademi Hyakao sendiri, para muridnya terbagi menjadi dua golongan. Pertama, orang yang menang disebut kaum merdeka, sementara bagi yang kalah akan diberi julukan bebong untuk laki-laki, sementara kucing bagi perempuan. Tapi metode diskriminasi ini sendiri sudah dimulai sejak dilantiknya sang ketua OSIS baru, sehingga tentu akan sangat sulit jika ingin merombak peraturan tersebut sebelum dapat melengsarkan posisi sang ketua OSIS sekarang. ごめん、怖がらせちゃったかな。まったく、聞けば聞くほど規格外の学園ですね。転校してきてよかったです。 Di waktu yang sama, kebetulan sedang ada seorang anggota OSIS bernama Sumeragi Itsuki tengah melakukan pertandingan, dan sontak saat melihat hal tersebut, Ryota pun kembali mengingatkan Yumeko untuk jangan sampai bertanding dengannya, karena gadis itu dikenal hampir tak pernah kalah dan bermain kartu. Tapi ketika mendengar kata tak pernah kalah, otomatis langsung memancing hasrat Yumeko untuk menguji sehebat apa kemampuan dari gadis tersebut. Dan beruntungnya Sumeragi sendirilah yang justru mendatangi Yumeko untuk mengajaknya bermain. Oi, 大変だ。生徒会のスメラギItsukiがギャンブルやるぞ。相手は？マジかよ。どこ？食堂だって。 Oke, permainan yang akan dilakukan kali ini adalah permainan menemukan kartu yang sama, di mana Yumeko serta Sumeragi akan bertanding mengingat posisi kartu, dan apabila salah menebak, maka giliran akan berganti ke sang lawan. Dan meski terdengar sederhana karena cuma harus menemukan kartu yang sama, tapi disinilah daya ingat Yumeko serta Sumeragi harus diuji untuk dapat mengingat di mana posisi kartu yang sebelumnya sempat mereka lihat.
すごい接戦だ。ユメコが18枚、スメラギが22枚。どちらも譲らない。Untuk sekilas, pertandingan pun terlihat imbang dengan skor yang cuma selisih beberapa angka. Tapi entah mungkin kebetulan atau hoki, saat giliran Sumeragi tiba, gadis itu tiba-tiba berhasil menebak sisa kartu yang ada tanpa salah, sehingga hal itu pun membuat dirinya yang harus keluar sebagai pemenang. Tapi Yumeko yang mungkin tak terima harus kalah seperti itu, kembali mengajak Sumeragi bertanding, bahkan tak keberatan jika harus berhutang demi dapat memuaskan rasa ingin menangnya tersebut. Namun secara tak terduga, Sumeragi bersedia menerima tantangan ulang Yumeko, tapi kali ini bukan bertaruh dengan uang, melainkan menggunakan kuku Yumeko, karena ternyata gadis itu mempunyai hobi mengkoleksi kuku dari setiap lawan yang pernah ia kalahkan, menganggap hal tersebut sebagai sebuah trofi kemenangan. Senpai, watashi, sono tsume hoshii na. Nah, tentu kalian juga bingung kenapa baru episode 2 sang MC kita sudah kalah melawan seorang NPC. Dan ternyata sejak dari awal permainan dimulai, Sumeragi sudah melakukan kecurangan, yakni menggunakan tinta khusus untuk menandai kartu yang jika sudah 3 menit maka tinta tersebut akan hilang dengan sendirinya. Sekaligus itulah alasan utama kenapa gadis itu sangat yakin bisa menang melawan seorang Yumeko. Tapi tiba-tiba... 時にスメラギさん、ご実家は有名なトイメーカーだそうですね。 Akan tetapi tak pernah diduga Sumeragi sebelumnya, Yumeko tiba-tiba berhasil mengembalikan semua kartu tanpa salah karena ternyata gadis itu sudah menyadari trik yang dibuat oleh lawannya, sehingga dari sinilah Yumeko pun membalikan satu persatu kartu tanpa memberikan kesempatan bagi lawannya untuk membalas. Dan akibat hal itu pula, Yumeko pun langsung membuat gadis itu kena mental. やりましょう。あとはあなたがうなずくだけです。さあ、ほら、早く。無理です。Singkat cerita, sepulang sekolah, tak puas dengan permainan yang kurang beradrenalin, Yumeko pun kembali mengajak Ryota mengunjungi sebuah tempat yang katanya dikelola oleh seorang anggota OSIS. Tapi secara kebetulan, mereka justru tak sengaja melihat Saotomi yang habis boncos sebesar 49 juta yen akibat melawan sang anggota OSIS di sana. Dan akan bagaimanakah nasib gadis itu mulai sekarang? Sontak mengetahui dirinya kini mempunyai hutang dengan jumlah fantastis, otomatis membuat Saotomi pun mengubur jauh-jauh harapan untuk dapat terlepas dari status budaknya sekarang. Dan meski sehabis menyaksikan pemandangan yang cukup membuat kebanyakan orang takut, hal itu justru tidak berpengaruh bagi Yumeko yang tetap tak mengurungkan niatnya untuk bertanding dengan sang anggota OSIS bernama Nishino Toin Yuriko. Lantas, permainan yang akan dilakukan hampir-hampir mirip dengan menebak angka dadu, tapi yang berbeda adalah dadu tersebut diganti dengan sejumlah pedang kecil dan mereka harus menebak angka yang tidak ditusuk oleh pedang tersebut. Serta apabila pedangnya sampai menancap ke angka yang dipilih, maka otomatis akan dianggap kalah dengan hutang langsung dikali 30 kali lipat sekaligus. Sebagai awalan, Yumeko pun bertaruh sebesar 10 chip atau setara dengan 10 juta yen, dan gadis itu mulai membagikan 10 chip tersebut ke masing-masing nomor yang sekira akan bawanya menuju kemenangan. Tapi mungkin karena masih dalam tahap permulaan, tidak ada yang menang pada ronde tersebut, melainkan Yuriko meleset satu angka dari nomor yang harusnya terpilih sebagai pemenang. Nah, sebelum permainan berlanjut ke ronde selanjutnya, Yumeko tiba-tiba memprovokasi lawannya, mulai dari menganggap Yuriko adalah seorang manusia sampah dengan sengaja menjatuhkan harapan Saotomi yang ingin terlepas dari status budak, sampai dirinya yang ternyata sudah mengetahui metode kecurangan dari permainan kali ini. Oke, kita beralih ke pergelangan tangan sang bandar, di mana bisa dilihat terdapat 2 titik yang jika dilihat sekilas tampak seperti tai lalat. Namun 2 titik yang sama juga dimiliki oleh anggota yang sempat menyambut mereka di pintu masuk,
Sehingga bisa ditarik kesimpulan kalau titik itu bukan tai lalat, melainkan semacam magnet yang akan mempengaruhi arah jatuhnya pedang di dalam gelas tersebut. Oleh sebab itu, dengan fakta Yumeko yang sudah mengetahui metode kecurangan lawannya, membuat gadis itu pun tak segan mempertaruhkan semua chip pada satu angka karena tak sepadan rasanya apabila hanya membuat Yuriko mengalami kerugian yang masih bisa dibayar dengan sisa harta miliknya. Dan sang lawan yang melihat hal tersebut otomatis kembali ketar-ketir, tak siap jika dirinya yang tadi berada di atas awan langsung jatuh terhempas ke tanah. Dan akankah Yumeko kembali mengalahkan salah seorang anggota OSIS dalam permainannya sendiri? Akan tetapi, secara tak terduga, muncul sang ketua OSIS bersama dua anggotanya menginterferensi permainan kali ini, di mana ia langsung memaksa Yuriko untuk membuka hasil taruhan, dan secara mengejutkan, Yuriko lah yang keluar menjadi pemenang, sementara Yumeko harus menelan kekalahan dengan hutang sebesar 310 juta yen, sehingga otomatis membuat gadis itu kini menyandang status sebagai budak. Akan tetapi, meski harus merasakan rasanya diperlakukan seperti babu, Yumeko sendiri berperilaku seolah tak terjadi apa-apa, malahan kini ia bertujuan bertanding dengan sang ketua OSIS karena merasa permainan sebelumnya sudah disabotase oleh gadis tersebut. Beberapa waktu setelahnya, terlihat Suzui hendak memberikan uang sebesar 1 juta yen pada Yumeko demi dapat memodali gadis itu melunasi hutangnya. Namun Yumeko dengan halus menolak pemberian tersebut karena pihak OSIS sendiri belum mengabarinya terkait masalah pembayaran, melainkan hanya memberikan sebuah buku aneh yang hal itu juga diterima oleh Saotome dan saat ini tengah protes pada pihak OSIS terkait isinya yang agak di luar nalar. Dijelaskan, buku tersebut berisi rencana yang akan mengatur seluruh kehidupan Saotome, dimulai dengan lulus dari fakultas terbaik sampai menikah dengan seorang pejabat dan hidup bahagia bersama anak-anak mereka. Tapi meski berisi rencana yang masih dalam kategori lumayan bagus, Saotome dengan tegas menolak hal tersebut karena baginya hidupnya berada dalam kendalinya sendiri, bukan harus diatur-atur apalagi oleh orang lain. Namun apabila dirinya ingin meraih kebebasan, maka Saotome diwajibkan melunasi seluruh hutangnya terlebih dahulu. Kembali ke Yumeko, tanpa menunjukkan adanya kekhawatiran, Yumeko dengan santai berjalan seperti biasa, tapi secara tak terduga muncul 3 orang preman yang dipimpin oleh seorang remaja bernama Kiwatari, lalu langsung mengajak Yumeko ke tempat sepi, dan seperti yang bisa kalian kira, ketiga remaja itu bermaksud membuat Yumeko membuka skinnya. Sementara Suzui sendiri tak dapat melakukan apapun karena ditahan oleh teman Kiwatari. Dan apakah Suzui akan ter-NTR tepat di depan matanya? Akan tetapi, beruntung di waktu yang tepat muncul seorang anggota OSIS bernama Ikishima Midari mengacaukan suasana, di mana ia justru mengajak Kiwatari bertanding dengan menarik pelatuk yang ada di pistolnya. Dengan jika pistol tersebut tidak menembakkan peluru, maka Kiwatari boleh melakukan apapun, tapi jika pistol itu menembakkan peluru, maka Midari lah yang akan berbuat sesukanya pada Kiwatari. Dan remaja itu kembali dipermudah karena Midari sendiri akan menjadi target tembakan sehingga membuat orang sekitar merasa ada yang salah dengan anggota OSIS tersebut. Lantas saat situasi sudah tenang, Suzui yang hendak membantu Yumeko melunasi hutangnya secara kebetulan melihat gadis itu tengah membaca semacam kertas yang ternyata adalah sebuah undangan bagi para murid yang tengah terlilit hutang dalam jumlah besar. Dan ternyata acara tersebut diselenggarakan oleh pihak OSIS dalam rangka membantu para murid yang sudah putus asa dengan hutang fantastis mereka. Nah, pertama-tama para peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Dan tugas mereka adalah bermain sebuah game dengan jika berhasil mendapat peringkat pertama, maka hutang akan ditanggung oleh sang peringkat terakhir. Atau gampangnya, hutang mereka akan dibebankan pada yang kalah dalam permainan.
Akan tetapi karena jumlah hutang yang dimiliki Yumeko sebesar 310 juta yen, otomatis Saotome pun berharap jangan sampai satu kelompok dengannya. Tapi apakah akan demikian? 組み合わせを発表します。A 班1年花組モズカレン、絶対同じ班にはなりたくない。2年花組ジャバミユメコ、2年花組早乙女メアリ。早乙女さん、よろしくお願いしますね。 Kemudian scene beralih ke lokasi permainan, di mana kita akan diperkenalkan pada seorang karakter baru bernama Tsubumi serta Kiwatari yang juga akan ikut dalam permainan. Dan untuk gamenya sendiri, pertama-tama mereka diberikan 10 buah chip yang akan mewakili jumlah hutang mereka. Semisal, hutang berjumlah 100 juta lalu dibagi 10 chip, maka nilai dari setiap chip sebesar 10 juta. Sementara untuk permainannya, mereka akan bermain kartu remi, dengan cara menangnya adalah harus memperoleh simbol pada kartu yang sama. Serta apabila mendapat kartu yang berbeda, maka otomatis akan kalah dengan pemain lain yang memiliki kartu dengan jenis serupa. Paham? それではこれより2枚インディアンポーカー始めさせていただきます。 Nah, pada ronde pertama, semua orang kecuali Saotome mulai memasang taruhan, di mana gadis itu ingin mengambil langkah aman dengan mengawasi terlebih dahulu. Dan entah secara kebetulan atau bukan, ronde pertama tersebut berhasil dimenangkan oleh Kiwatari dan hal tersebut terus berlanjut sampai ronde kedua sehingga membuat remaja itu jadi besar kepala. Akan tetapi ketika memasuki ronde ketiga serta keempat, disinilah Yumeko serta Saotome mulai mengambil langkah. Terlihat ketika Saotome bahkan tak segan menaikkan taruhan sampai 5 chip sekaligus. Dan tingkat berani itu otomatis langsung disadari oleh Kiwatari, mengira kedua gadis itu pasti sudah berencana untuk saling bekerja sama. Oleh karena itu, Kiwatari yang tadinya ingin menaikkan taruhan lebih memilih mundur dengan langsung mengolok-olok keputusan mereka. Tapi tiba-tiba... 毎日悪いことばかりしてると悪意に敏感になるのかな。何を言って。私の手は豚だよ。 Ya, tanpa diduga oleh Kiwatari sebelumnya, kalau Yumeko serta Saotome sudah mengetahui metode kecurangan yang dirinya lakukan untuk meraih kemenangan. Di mana dengan memanfaatkan Tsubumi yang sengaja memberitahu kartu yang didapatnya menggunakan pola tertentu, tentu membuat Kiwatari akan jauh lebih diuntungkan. Namun alih-alih menghentikan permainan meski tahu sudah dicurangi, Yumeko justru memilih lanjut bermain, malahan mengajari trik lain pada Tsubumi agar dapat memberitahu Kiwatari. 上等だよ。さっさと続けるぞ。面白くなってきましたね。いいでしょう。ゲームを再開します。 Akan tetapi, meski sudah mendapat sedikit kemudahan, alur permainan masih tetap dipegang oleh kedua gadis tersebut. Dan karena tak mau menanggung seluruh hutang mereka, disinilah Kiwatari memaksa Tsubumi untuk kalah agar gadis itu yang nanti akan menjadi tumbalnya. Oke, sedikit info tentang Tsubumi sendiri. Pada mulanya, Tsubumi adalah seorang gadis berambut panjang yang periang dan mudah bergaul. Namun semua itu berubah sejak dirinya terlilit hutang, yang mana kini ia kerap mendapat pembulian dari para murid lain, dan yang paling parah dilakukan oleh kelompok Kiwatari yang dengan sengaja menggunting rambut panjangnya. Lalu berawal dari sanalah, Tsubumi yang dulu periang kini berubah menjadi sosok pendiam dengan lebih memilih patuh pada semua perintah Kiwatari. Tsubumi! Jalamiチップをかけろ。いいからやれ。お前のチップを俺に移せ。俺の足ばっかり引っ張りやがって少しは役に立て。 Akan tetapi, Yumeko yang bisa melihat adanya belenggu yang mengikat gadis itu sedikit memberikan dorongan agar Tsubumi mau berontak dan tak selalu dibayang-bayangi oleh Kiwatari. Apalagi remaja itu juga lah orang sudah memotong rambut Tsubumi, padahal sudah sejak lama sengaja dipanjangkan. Alhasil, ketika mengingat kembali semua kenangan pahit itu, timbullah semacam hasrat untuk melawan, dan tiba-tiba... Pada akhirnya, yang keluar dengan menjadi pemenang adalah Saotome Mary, di mana ternyata sebelum melakukan pertandingan, Yumeko serta Saotome sudah menukar hutang mereka, yang berarti chip Saotome lah yang memiliki nilai paling besar dalam permainan. Dan dengan begitu, semua hutang Saotome pun akan dibebankan pada Kiwatari. Mamam. 返せない場合、あなたは家畜となります。
Setelah kejadian itu, terlihat Saotome yang sudah terlepas dari status budaknya tengah dihampiri oleh beberapa siswi yang sempat membulinya dulu, di mana mereka bermaksud meminta maaf atas perlakuan kejam sebelumnya. Dan meski ada sedikit rasa dendam dalam hati Saotome, gadis itu tetap memaafkan mereka seolah tak pernah terjadi apa-apa. Akan tetapi, yang ada dalam pikiran gadis itu sekarang adalah perilaku tak wajar dari Yumeko, yang mana meski gadis itu berhasil memperoleh jumlah uang yang cukup untuk lepas dari status budaknya, hal tersebut sama sekali tak ia lakukan sehingga bisa disimpulkan kalau alasan Yumeko belum mau terlepas dari status budak adalah karena ingin menggunakan haknya sebagai budak agar dapat melakukan pertandingan publik demi dapat menantang sang ketua OSIS. Nani? そういえば前に生徒会長とギャンブルしたいって言ってたような。は？鈴井さん、メアリさん。おはようございます。おはよう、Yumeko. Sementara itu di ruang OSIS sendiri, terlihat para anggota OSIS juga sedang membahas perilaku dari Yumeko, dan setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya diketahuilah sebuah fakta kalau satu-satunya anggota keluarga dari Yumeko hanya tinggal kakaknya yang sedang sakit-sakitan. Tapi yang mencengangkan adalah, sang kakak sendiri sudah dirawat dalam kurun waktu cukup lama dengan semua biaya rumah sakit ditanggung oleh Yumeko sendiri. Sehingga bisa disimpulkan kalau Yumeko memiliki jumlah kekayaan yang sangat berlimpah, atau artinya ia tak akan dapat dipengaruhi oleh uang sebanyak apapun. Akan tetapi, Midoriya mengetahui hal tersebut otomatis kaget karena satu-satunya alasan gadis itu masih mempertahankan status budaknya adalah agar dapat menantang sang ketua OSIS. Sehingga Midoriya yang tak ingin mangsanya direbut oleh orang lain pun sekonyong-konyong pergi dari rapat untuk dapat mengajak Yumeko bertanding dengannya. Oi, Ikshiro! なんだあいつは。気をつけてね、みどりちゃん。 Dan ketika bertemu, Midori langsung borgol kedua pergelangan tangan Yumeko, lalu membawanya pergi, bahkan Kyoto yang tak ada sangkut pautnya pun harus ikut terkena imbas dari perilaku gadis tersebut. Lantas saat diberitahu kalau Midori hanya ingin mengajak Yumeko bertanding, gadis itu sama sekali tak menunjukkan rasa khawatir meski tahu sedang berada di semacam ruangan interogasi. Dan permainan yang akan mereka lakukan adalah menyusun kartu yang sama dengan disusun oleh sang bandar, dengan yang paling banyak benar maka akan keluar menjadi pemenang. Tapi apabila tebakan salah atau kalah, yang kalah akan dihukum dengan sang pemenang boleh menarik pelatok pistol yang akan diarahkan kepada dirinya. それってもちろんエアガンかな。Nah, berhubung permainan kali ini menyangkut nyawa, Yumeko pun mengajukan satu syarat, yakni meminta Ryotaro yang harus menjadi bandarnya. Dan hal tersebut otomatis membuat remaja itu mengemban beban yang sangat berat karena susunan kartunya akan mempengaruhi nyawa Yumeko. 鈴井さん、大丈夫ですよ。だって私たちにはあれがあるではありませんか。あれが。あれをサインにすれば必ず勝てます。 Untuk sejenak, Ryota pun tak berani mengambil keputusan, takut apabila susunannya salah akan langsung membuat Yumeko pindah dunia. Namun karena dirinya terus didesak, pada akhirnya Ryota pun secara sembarang menyusun kartu tersebut, dan sial pada ronde pertama saja, Yumeko harus menelan kekalahan dengan Midori berhasil mendapat 3 poin, sementara Yumeko hanya 2 poin saja. Tapi apakah gadis itu akan ditembak di tempat? Ikishima-san. Tapi bohong. Ternyata, Midori mengurungkan niatnya sesaat setelah diberitahu Yumeko kalau pistol tersebut adalah pistol kosong yang sengaja Yumeko rencanakan untuk meminimalisir risiko permainan. Terlihat dari silinder pistol tersebut memiliki bekas lipstick yang sengaja gadis itu coret guna menandai pistol miliknya. Oke, lanjut ke ronde kedua. Akibat susunan kartu yang hampir menghilangkan nyawa Yumeko, Ryota pun kali ini jadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan sampai membuat remaja itu berpikir sangat keras bagaimana cara untuk memberitahu Yumeko tentang susunan kartunya. Namun tiba-tiba Ryota seperti memahami sesuatu dan mulai menyusun deck berharap supaya Yumeko menyadari maksud dari apa yang sedang dirinya pikirkan.
やった 5対3 Yumeko の勝ち。 Ya, secara tak terduga, Yumeko berhasil menyadari kode rahasia dari Ryota, sehingga otomatis Midari langsung pasang badan bersiap menerima timah panas yang mungkin akan dimuntahkan oleh pistol tersebut. Faktanya, sejak permainan dimulai, Yumeko rupanya sengaja tidak mengisi satu butir peluru pun karena bisa mengetahui maksud dari Midari mengajaknya bertanding, bukan karena ingin menguji sehebat apa skill yang dimiliki Yumeko, melainkan sengaja mau kalah agar dirinya dapat merasakan rasa sakit kekalahan yang hal itu dulu cuma bisa ia dapatkan dari sang ketua OSIS akibat mempertaruhkan bola matanya. Akan tetapi, karena rasa sakit kekalahan termasuk kesenangan dalam sebuah permainan, dan Midari ingin merenggut hal tersebut dari Yumeko, otomatis Yumeko pun sama sekali tak merasakan adrenalin, melainkan hanya merasa kecewa telah berekspektasi tinggi pada seorang anggota OSIS. こんなものはギャンブルではない。価値も興味も何一つ見出せないくだらないお遊戯。端的に申し上げてムカつくんですよ。あなたなんだよ。 Dan pada akhirnya, pertandingan pun tidak jadi dilanjutkan dengan Yumeko memilih pergi meninggalkan Midari sendirian. お断りです。 Pada cerita selanjutnya, kita akan diperkenalkan dengan seorang idol bernama Yumemite Yumemi, di mana ia adalah seorang artis yang sedang naik daun, sekaligus seorang anggota OSIS yang tentunya memiliki banyak fan club di sekolah. Serta bisa kita lihat, Ryota juga merupakan salah satu penggemar dari gadis tersebut. Akan tetapi, seperfect-perfectnya seorang manusia pasti pernah keciprit juga. Tanpa diketahui oleh para penggemar, sebenarnya Yumemi merasa sangat jijik apabila harus berdekatan dengan penggemarnya sendiri. Tapi demi menjaga citra baik dirinya, Yumemi pun tetap berusaha tersenyum di hadapan mereka. Sementara itu di lokasi berbeda, bisa kita lihat Yumeko tengah senyum-senyum sendiri, sehingga otomatis membuat Ryota serta Saotome merasa ada yang salah dengan gadis tersebut. Lalu di waktu yang sama, datang Sumeragi menghampiri Yumeko, di mana gadis itu bermaksud melakukan pendekatan karena ada rumor yang bilang kalau Yumeko berniat melengsarkan posisi ketua OSIS sekarang, dan Sumeragi bermaksud carmuk supaya ia dapat diberikan posisi bagus di bangku OSIS nanti. 父は厳格な合理主義者。私は生徒会役員となり、政財界との強いコネを作れと言われてこの学園に入った。それができなければ最悪感動もあり得るんですよ。 Dan Yumeko pun dengan tangan terbuka menyambut bergabungnya Sumeragi dalam kelompok mereka. Lantas selesai dengan Midari, Yumeko kembali membuat Ryota kaget saat remaja itu diberitahu kalau dirinya mendapat undangan dari Yumemite untuk mengajak bertanding. Dan karena tak mau membiarkan Yumeko dalam bahaya, sekaligus ingin bertemu langsung dengan sang idola, maka Ryota pun ikut hadir dalam pertemuan untuk membahas pertandingan seperti apa yang akan mereka lakukan. Nah, selayaknya seorang artis, Yumemite pun tampil dengan ramah serta penuh senyuman menyambut kedatangan Yumeko serta Ryota. Dan gadis itu juga mulai menjelaskan pertandingan yang akan dilakukan adalah kontes kepopuleran, di mana Yumeko juga akan menyanyi di atas panggung bersamanya. Dan pemenang akan ditentukan berdasarkan hasil voting dari para penonton. Untuk sekilas, pertandingan pun kelihatan menguntungkan bagi Yumeko, yang mana jika ia berhasil collab dengan seorang artis, otomatis dirinya pun akan ikut terkenal. Tapi ternyata tujuan Yumemite merancang pertandingan ini adalah untuk mengendalikan hidup Yumeko, karena gadis itu ingin membuat Yumeko mengerti bagaimana penderitaan dari seorang idol. Tapi yang menarik adalah, Yumeko dengan wajah tersenyum seperti biasa meminta Yumemite untuk berhenti bersikap jaim di depannya, dan gadis itu mulai menunjukkan secari kertas susu yang ternyata berisi pesan tulis tangan dari para penggemar yang selama ini selalu dibuang oleh anggota OSIS tersebut. Dan sontak saat melihat benda menjijikan itu muncul, Yumemite pun tak dapat lagi menahan sifat aslinya. ライブで踊り狂ってるのは何なわけ？踊ってる暇あったら私の歌聴けよ。なんでお前らが一番汗かいてんだよ。その汗まみれの手で握手求めてくんな気持ち悪いんだよ。 Akan tetapi tanpa disadari oleh Yumemite, setiap ocehan yang dilontarkan oleh gadis tersebut
ternyata diam-diam sudah direkam dengan sebuah alat perekam yang sebelum masuk rupanya sudah ia selundupkan. Dan suara Yumemite tengah menjelekan para penggemar akan disebarluaskan apabila gadis itu kalah bertanding melawan Yumeko. Sehingga dari sini, kedua gadis itu pun akan bertanding satu sama lain untuk mempertaruhkan masa depan mereka. Singkat cerita, saat hari pertandingan tiba, bisa kita lihat Ryota, Saotome, serta Sumeragi sudah hadir di bangku penonton, penasaran penampilan seperti apa yang akan ditampilkan Yumeko nanti. Tapi ternyata mereka tidak serta-merta adu bakat menyanyi, melainkan ada 9 game yang akan dipilih secara acak menggunakan dadu. Dan yang keluar sebagai pemenang adalah orang berhasil mengukir 3 tanda kemenangan baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, pada lemparan dadu pertama, permainan yang langsung terpilih adalah lomba menyanyi, dan tentu seperti yang sudah kalian kira, Yumemite pun tampil memukau dengan pengalamannya sebagai seorang idol. Yang hal tersebut justru berbanding terbalik dengan Yumeko yang lebih memilih menyanyikan sebuah lagu klasik. Entah memang secara kebetulan atau bukan, namun secara tak terduga, Yumeko berhasil mendapat skor lebih tinggi dari idol asli lawannya. Tapi hal tersebut juga sudah diprediksi oleh Yumemite, di mana gadis itu berencana di awal-awal akan memberikan kemenangan pada Yumeko agar dirinya dapat melakukan epic comeback, yang hal tersebut tentunya akan membuat pertandingan menjadi lebih seru. Tapi apakah rencana Yumemite akan berjalan sebagaimana mestinya? Untuk sesaat, pertandingan pun benar-benar berlangsung sengit, di mana skor yang berhasil diraih oleh Yumemite serta Yumeko cuma selisih beberapa angka. Dan permainan terakhir yang akan menjadi penentu, yakni menebak bulan ulang tahun dari salah seorang penonton yang akan dipilih secara acak. Dengan apabila keduanya salah, maka yang menulis bulan paling dekat akan dipilih sebagai pemenang. Sontak saat mengetahui permainan terakhir sangat mudah, disinilah Yumemite pun otomatis percaya diri bisa menang karena ternyata gadis itu sudah menghafal biografi dari seluruh fansnya di sekolah. Tapi yang tidak Yumemite ketahui adalah adanya keberadaan 3 orang penyusup di bangku penonton, dan secara kebetulan orang yang terpilih adalah seorang Saotome Mary. Alhasil, karena sama sekali tak memiliki petunjuk terkait identitas Saotome, Yumemite pun berpikir sangat keras angka berapa yang harus ditulisnya. Apalagi jawaban tersebut akan menentukan masa depan Yumemite itu sendiri. Akan tetapi, jika dilihat dari pergerakan pena Yumeko, gadis itu menulis angka 6 dan diduga angka tersebut sengaja dibalik untuk menipu sang lawan. Sehingga pada akhirnya Yumemite pun menulis angka 9 dan tiba-tiba... Faktanya, Yumeko sendiri tidak tahu menahu tanggal ulang tahun dari Saotome, dan Saotome sendiri mengaku dirinya berulang tahun pada bulan Maret. Sehingga bisa disimpulkan apa yang ditulis Yumeko merupakan murni asal tulis semata. Atau bisa dibilang Yumeko berhasil menang berkat keberuntungannya sendiri. Tapi kita kesampingkan dulu hal tersebut karena biaya pertaruhan tetap harus dilakukan sekalipun Yumeko diiming-imingi uang dengan nominal yang tak main-main jumlahnya. Sontak saat mendengar isi rekaman tersebut, semua penonton pun otomatis langsung terdiam, mana lagi Yumemite juga ikut membenarkan keaslian dari rekaman yang sedang diputar. Dan gadis itu juga secara terang-terangan mengakui kalau dirinya selama ini membenci mereka, sehingga otomatis karirnya sebagai seorang idol pun akan berakhir sampai di sini. Tapi secara tak terduga, sang ketua fanclub langsung angkat bicara kalau alasan dirinya mendukung Yumemite bukan berharap ingin disukai,
melainkan murni karena mengidolakan Yumemite semata. Dan pernyataan tersebut ikut didukung oleh para anggota yang lain, sehingga secara ajaib karir Yumemite pun tak jadi kandas di sana. Nah, karena semua masalah sudah selesai, sekarang giliran Yumeko untuk mengetahui dalang atau pelaku yang sengaja mengirimkan surat dari para fans ke loker Yumeko. Dan menurut Yumemite, hanya ada satu sosok yang dapat melakukan hal tersebut, dan orangnya tak lain dan tak bukan adalah bendahara OSIS, yakni Manyuda Kaede. Tentunya, tuduhan tak berdasar tersebut langsung disangka oleh Kaede sendiri. Bahkan ketika Yumeko mengajak pria itu bertanding mempertaruhkan kejujurannya, sang bendahara tetap kekeh menolak dengan alasan Yumeko tidak pantas untuk bertanding dengannya. Sehingga karena tak ada pilihan lain, Yumeko pun menggunakan hak spesialnya sebagai budak dengan mengajak Kaede melakukan pertandingan publik. Sontak, di waktu itu juga, baik dari pihak Kaede maupun para penonton hanya bisa kaget, terutama dari Sumeragi yang mengira kalau Yumeko berniat menggunakan haknya nanti untuk menantang sang ketua OSIS. Tapi karena sedari awal Yumeko sendiri tidak pernah mengkonfirmasi hal tersebut, Sumeragi pun hanya bisa pasrah melihat satu-satunya sosok yang berkemungkinan memberikan peluang untuk dirinya dapat menjadi ahli waris menantang sang bendahara OSIS. Lantas, pertama-tama sang wakil ketua mengajukan diri untuk menjadi bandar, dengan dirinya juga mengusulkan permainan poker yang akan menjadi penentu pertandingan. Tapi yang menarik adalah, setiap satu chip yang dipertaruhkan bernilai 10 juta yen, terlebih dengan jumlah uang yang mereka miliki akan mempengaruhi seberapa banyak chip yang bisa mereka pertaruhkan. Sebagai contoh, uang Yumeko berkisar 310 juta yen, maka ia pun berhak memperoleh chip sebanyak 31 buah. Tapi hal tersebut masih sangat sedikit dibandingkan dengan sang lawan yang langsung memperoleh 100 butir chip banyaknya. Nah, berhubung Mimin sendiri kurang begitu mengerti tentang permainan poker, Mimin singkat saja kepada yang berhasil keluar menjadi pemenang pada ronde pertama adalah Yumeko. Dimana secara kebetulan gadis itu berhasil memperoleh kartu yang lumayan bagus sehingga dapat membawanya menuju kemenangan. Akan tetapi, Kaede tak serta-merta hanya kalah semata, melainkan belajar dari pengalaman saat Yumeko bertanding dengan Yuriko, Midari, serta Yumemite, membuat remaja itu bisa menebak sifat asli dari Yumeko yang tak segan bertaruh dengan nominal tinggi meskipun tahu peluang kemenangannya sangat tipis. Sehingga dengan memanfaatkan hal tersebut, pada ronde kedua, Kaede yang tengah memperoleh kartu bagus pun dengan gamblang membuka semua kartunya, serta menaikkan angka taruhan demi memancing Yumeko untuk ikut melakukan hal serupa. Dan tentu pancingan tersebut terbukti berhasil, terlihat ketika Yumeko mempertaruhkan semua chip yang ia miliki dan harus berakhir dengan kekalahan. Nah, yang menarik adalah meski sudah tak memiliki uang sepeser pun, permainan masih belumlah berakhir, malahan Yumeko meminta Sumeragi untuk memberikan pinjaman kepadanya, sekaligus ingin menguji Sumeragi bukti kalau gadis itu serius ingin menjadi temannya. Alhasil, untuk sejenak, Sumeragi pun bimbang dengan keputusan yang harus ia ambil. Di satu sisi jika ia diam tanpa memberikan bantuan, Kaede berjanji akan membuat Sumeragi dapat kembali ke OSIS yang dengan begitu ia pasti dapat menjadi ahli waris bisnis keluarganya. Sedangkan di satu sisi, ia ragu untuk membantu Yumeko yang belum tentu akan keluar menjadi pemenang. Tapi ketika teringat masa-masa sulit di OSIS, tepatnya saat mengetahui kalau dirinya hanya sekedar dijadikan alat oleh Kaede, gadis itu pun mengambil langkah berani dengan memutuskan untuk mempertaruhkan masa depannya pada Yumeko. Sontak, Kaede pun tak menyangka dengan jalan pikiran dari juniornya tersebut, di mana seharusnya ia cukup diam dan mematuhi semua perintah Kaede.
Tapi Sumeragi yang sudah bertekad untuk dapat membuktikan pada sang senior kalau dirinya juga memiliki kapasitas untuk berada di OSIS pun dengan percaya diri menaikkan jumlah taruhan sebanyak 10 chip sehingga perubahan tersebut otomatis langsung menambah keseruan dalam permainan. Akan tetapi, KD yang seorang bendahara OSIS pun tak mau kalah jika soal adu kekayaan, di mana kedua manusia tersebut pun jadi adu saling menaikkan taruhan hanya demi sekadar memuaskan rasa ego dalam diri mereka. Dan tentunya hal tersebut membuat hasrat Yumeko yang gila berjudi semakin terpacu, namun semua itu tak berlangsung lama, tepatnya ketika Sumeragi sudah mencapai batas dari jumlah kekayaan yang bisa ia pertaruhkan. Sementara Kaede justru masih sanggup menambahkan 100 chip sekaligus. Nah, karena tak ada lagi uang yang bisa Sumeragi pertaruhkan, Yumeko yang dulu pernah diberikan buku rencana masa depan pun dengan lantang mengajak Sumeragi untuk mempertaruhkan kehidupannya sendiri karena mengingat perusahaan yang dipegang ayahnya bernilai miliaran yen, maka otomatis nilai hidup seorang Sumeragi pun pasti berada pada angka yang sama. Tapi apakah gadis itu sanggup mempertaruhkan hidupnya sendiri? Meski Yumeko tidak memaksa Sumeragi untuk mempertaruhkan hidupnya sendiri, tapi ketika gadis itu melihat kartu yang ada pada tangan Yumeko, tekad Sumeragi pun kembali menguat sehingga ia pun nekat mempertaruhkan hidupnya sendiri. Tapi apakah sang bandar akan menerima perubahan yang semula hanya bertaruh uang kini berubah menjadi pertaruhan hidup? Faktanya, sejak dari awal permainan dimulai, ternyata sang ketua OSIS sudah menyamar menjadi wakilnya sendiri guna melihat bagaimana kinerja para OSIS tanpa ada sosok dirinya. Sehingga dengan kemunculan mendadak dari sang ketua tentu membuat Kaede kaget, apalagi ia juga tak memiliki uang sampai miliaran yen untuk dapat bersaing dengan Sumeragi. Sehingga dengan perasaan agak terpaksa, Kaede pun ikut mempertaruhkan kehidupannya sendiri, yang hal tersebut otomatis membuat taruhan tertinggi jatuh kepada Kaede. Tapi apakah sang bendahara OSIS tersebut akan keluar sebagai pemenang? Showdown. Dozo goran asobase. Jack no 3 card. Hah? Secara tak terduga, di ronde ketiga itu, Yumeko ternyata mendapat 3 kartu pamungkas, sehingga Kaede yang sejak kecil sudah dididik untuk menjadi pemenang pun seketika syok harus meratapi hidupnya sekarang sudah berakhir. Dan puncaknya adalah remaja tersebut dicabut keanggotaannya dari OSIS. Alhasil, setelah pertandingan antara Yumeko melawan Kaede berakhir, fokus gadis itu sekarang tertuju kepada sang ketua OSIS, di mana bisa kita lihat saat kedua gadis itu duduk saling berhadapan, ada sedikit kemiripan di antara mereka, terutama saat mengobrol topik yang dibahas hanya dapat dimengerti oleh kedua gadis tersebut. Dan apakah keduanya akan saling melakukan duel di waktu itu juga? Latar berpindah ke arena permainan, di mana ternyata akan langsung dilakukan duel antara Yumeko melawan sang ketua OSIS bernama Momobami Kirari tersebut. Dan permainan yang akan dilakukan menggunakan kartu tarot yang dibawa oleh Sumeragi. Lantas, pertama-tama sebelum membahas rincian permainan, Kirari pun mulai menjelaskan penalti jika kalah dalam game, yakni salah satu dari mereka harus angkat kaki meninggalkan sekolah. Dimana seperti yang kita tahu, bagi seorang Yumeko, Akademi Hayakawa merupakan taman hiburan untuknya. Yang hal itu juga berlaku sama bagi Kirari sendiri, sehingga dengan adanya pertandingan ini sekaligus akan menentukan bagaimana nasib mereka nantinya. Nah, berhubung kartu tarot mempunyai 22 gambar serta nomor berbeda, maka ke-22 kartu tersebut akan diandaikan sebagai masa depan
masa lalu, serta masa sekarang. Dan apabila mendapat kartu tegak, maka diberi lambang positif berarti masa sekarang atau poin untuk Yumeko. Sementara jika mendapat lambang terbalik, maka otomatis menjadi negatif berarti masa lalu atau poin untuk Kirari. Dan untuk masa depan, Ryota pun ditunjuk memilih satu dari ke-22 kartu tersebut, sehingga pilihannya nanti akan sangat mempengaruhi masa depan baik itu dari Yumeko maupun sang ketua OSIS itu sendiri. Oke, yang perlu digarisbawahi di sini adalah adanya sebuah kartu yang diibaratkan sebagai joker dengan memiliki nilai sebesar 0. Jadi sebesar apapun poin negatif yang dikumpulkan oleh Kirari, maka apabila Yumeko berhasil memperoleh kartu tersebut, maka otomatis ialah yang akan keluar sebagai pemenang. Tapi apakah kartu tersebut akan berhasil didapatkan? Lanjut ke permainan, pada giliran pertama, Yumeko pun dibolehkan menjadi orang pertama yang memilih satu dari ke-22 kartu tersebut. Dan tidak bisa dibilang hoki atau kurang beruntung juga, karena Yumeko mendapat kartu positif yang cuma bernilai 1 poin semata. Tapi beda hal ketika giliran sang ketua tiba, di mana hanya dengan sekali tebak, gadis itu berhasil mendapat kartu senilai 21 poin negatif. Sehingga otomatis Ryota pun harus segera mendapat kartu joker agar dapat membalikkan situasi sekarang. Sontak di tengah kebingungan harus memilih kartu yang mana, Ryota tanpa sengaja melihat sebuah kartu yang memiliki tanda cap bibir dan diduga besar kartu tersebutlah joker yang sempat ditandai oleh sang ketua di awal. Sehingga Saotome serta Sumeragi yang ikut menyadari hal tersebut pun spontan mendukung keputusan Ryota dengan memilih kartunya. Namun karena merasa sang ketua sengaja merencanakan hal itu, Ryota pun tak jadi mengambilnya, melainkan memutuskan mengambil langkah berani dengan akan menentukan pilihannya sendiri. Dan tiba-tiba... Secara ajaib, Ryota berhasil mendapat kartu positif nilai 20 poin, sehingga dengan begitu kedua peserta pun sama-sama memperoleh angka 21 dan pertandingan pun berakhir seri. Tapi yang menarik adalah sang ketua mulai menaruh perhatian pada Ryota, merasa ada hal menarik dari remaja tersebut. Scene akhir menampilkan Saotome yang beraktivitas seperti biasa, Sumeragi mengunjungi Kaede yang kini menjadi budak, pihak OSIS berencana merombak keanggotaannya, sementara untuk Yumeko seperti biasa, gadis itu mencari kesenangan dengan bertanding bersama para murid lain. Tamat. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime berjudul Kakegurui kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta share yang ada di bawah. Sore Dewa. Mata ne.